Wah ada guys, part 9 kali ini bakal lebih mantap lagi boy. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita lanjut dari video sebelumnya. Kemarin setelah Sang San bertemu dengan klan Tai, ia juga bertemu dengan ayah Rongrong. Ayah Rongrong bernama Feng Ce, pemimpin dan klan Ubin Pagoda. Ayah Rongrong juga kenal dengan ayah Tang San. Semua petunjuk mengarah kepada pertarungan di Istana Wuhan. Namun ayah Rongrong tidak mengungkitnya lebih jauh. Ia hanya bertanya apakah Tang San bisa menjual rancangan senjata rahasia. Tang San pun menolak. Ia hanya ingin memberitahu tahap awalnya saja. Sisanya harus dikerjakan sendiri. Ayah Rongrong pun tak bisa memaksa. Ia memesan 500 set senjata rahasia milik Tang San. Ia pun membayar 500.000 koin emas. Tak lama setelah itu, ayah Rongrong pun balik ke klan Ubin Pagoda. Saat kembali berkumpul, Oscar dan Phoenix berebut kartu 500.000 koin tersebut. Beberapa saat kemudian, Guru Tase pun masuk. Ia mengajak Tang San berbicara. Kemarin ia sempat bertanya apa itu tolok dominasi, dan Tang San mengajukan pertanyaan lagi. Yang pertama adalah mengapa ia tidak boleh menambahkan cincin roh kepada martial soul palunya. Ternyata jawabannya sangat sederhana. Guru Tase dan ayah Tang San ingin membuat seluruh cincin roh palunya berwarna hitam. Wow, sungguh ambis sekali. Namun agar semua cincin roh bisa berwarna hitam, tubuh Tang San tentunya harus lebih kuat. Sepanjang sejarah hanya ada 3 orang yang memiliki martial soul ganda, termasuk Tang San. Salah satu dari mereka langsung mati saat ingin menambahkan cincin roh ke martial soul lainnya. Maka dari itu Guru Tase pun menyuruh Tang San untuk melatih tubuhnya lebih kuat dulu. Nah sebenarnya kalau tekanannya terlalu kuat, energi itu bisa disalurkan ke dalam tulang roh. Namun setelah tulang roh semakin kuat, maka akan semakin banyak orang yang mengincarnya. Tulang roh itu bisa dicuri orang lain. Ini hanya seperti item tambahan. Bisa juga di-upgrade setelah mendapatkan energi yang lebih. Di sisi lain, Tang San juga bertanya siapakah ibunya sebenarnya. Sayangnya Guru Tase juga tidak bisa menjawab. Informasi tentang ibu Tang San hampir tidak ada sama sekali. Berpindah ke Oscar, malam harinya ia sedang berjalan bersama geng lainnya. Di tengah jalan Oscar pun berhenti untuk berbicara berdua dengan Rongrong. Oscar bertanya, "Oh Rongrong, apakah di hatimu ada aku?" Rongrong pun tersipu malu. Ia tidak bisa berkata sepatah kata pun. Tatapan Rongrong pun memberikan Oscar jawaban. Ia yakin kalau dirinya ada di hati Rongrong. Oscar pun berkata akan mendapatkan persetujuan ayahnya. Di sisi lain, Tang San juga berjalan bersama Xiao Wu. Xiao terlihat termenung karena tadi mendengar pembicaraan Tang San bersama Guru Tase. Ia mendengar Tang San mengkhawatirkannya karena tidak memakan tanaman tersebut. Alhasil, hanya Xiao Wu dari tim yang belum level 40. Xiao pun mengajak Tang San untuk bertarung. Wah, ternyata kemampuan Xiao juga telah berkembang pesat. Setelah pertarungan, rambut Xiao pun terlepas. Ia meminta Tang San untuk menyisir rambutnya. Xiao mengingat kembali masa kecilnya saat ibunya menyisir rambutnya. Ibunya berharap semoga kedepannya Xiao bisa menemukan orang yang tepat. Namun sayang karena ibu Xiao sudah mati sejak ia kecil. Esok harinya mereka pun pergi berburu binatang roh. Kali ini ada Tang San, Rongrong, Oscar, Phoenix, dan Cucing yang bisa menambah 1 cincin lagi. 5 orang berburu sekaligus. Kali ini semua guru Akademi Shrek pun ikut menemani mereka. Di tengah pembicaraan, Rongrong pun sedikit mengatakan soal rambut Xiao Wu yang merasa rambutnya sedikit miring. Oscar pun bertanya kepada Tang San, "Ayo, kalian ngapain aja semalam?" Tang San pun hanya memberikan pembelaan. Perjalanan pun dimulai. Kali ini perjalanan akan lebih panjang karena harus berburu 5 binatang roh. Hingga di tengah malam, mereka pun beristirahat sebentar. Guru Tase masih trauma untuk mendekati Rongrong, apalagi tidur di sebelahnya. Kali ini pun ada Mupai yang berjaga. Mupai menyuruh Guru Tase untuk tidur saja.
Nah, saat masuk ke dalam tenda, saat berbaring, Rolong langsung memeluk dari belakang. Sambil menangis, ia pun menyuruh Urutase agar tidak menjauh lagi. Namun sebelum sempat berkata-kata, tiba-tiba ada monster yang datang. Wah, bibi Erlong pun terlampau marah. Ia langsung mengalahkan monster kalajengking itu sendirian. Nah, setelah kalajengking api dikalahkan, Phoenix lah yang mendapatkan cincin roh tersebut. Kalajengking api ini berelemen api, sangat cocok untuk Phoenix. Kalajengking ini juga kurang lebih berumur 4.500 tahun. Seharusnya sudah yang paling pas untuk si gendut. Bang Jin pun segera menyerap cincinnya sampai besok pagi. Kekuatan keempatnya seperti berbentuk ledakan bola api. Mungkin ledakan magma seperti yang dilakukan kalajengking api kemarin. Setelah hal itu, mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, sekeliling tempat dipenuhi racun merah muda. Untung saja Tang San memiliki tanaman pengusir racun. Tang San pun melihat dengan mata ungunya. Wow, ternyata mereka bertemu dengan sekelompok kalajengking merah muda. Nah, kalajengking merah muda ini terkenal sebagai racunnya yang unik dan selalu bergerak secara berkelompok. Sekali menyerang bisa puluhan sampai ratusan kalajengking sekaligus. Di tengahnya ada satu pemimpin mereka, yaitu adalah kalajengking bunga merah muda. Nah, ia juga adalah istri dari kalajengking api kemarin. Sebelum mati, kalajengking api sempat memberikan sinyal kepada istrinya. Kali ini Tang San dan tim pun memutuskan untuk terbang saja kabur dari tempat tersebut. Semuanya segera kabur. Namun karena bibi Erlong yang masih emosi, ia pun melampiaskan semuanya kepada seluruh kalajengking. Erlong pun memukul beberapa kalajengking hingga akhirnya Ratu Merah Muda pun turun tangan. Kali ini ada Phoenix dan Tang San yang mengkombinasikan kedua skillnya. Wow, seperti yang terlihat, Pak Hong Jin ini mendapatkan skill bom api jarak dekat. Dalam sekali ledakan saja, lawan bisa terluka parah. Ledakan ini lebih kuat dari gelombang ledakan Mupai. Namun tembakan ini tidak bisa mengunci lawan. Apabila lawan terus bergerak, maka akan sulit menggunakannya. Maka dari itu, skill ini juga membutuhkan teman yang bisa mengunci lawan. Selain tidak bisa mengunci, di sisi lain jarak serangannya juga sangat dekat. Phoenix pun harus berkombinasi dengan Tang San untuk menggunakan skill ini. Setelah hal itu, Guru Tase pun menyuruh Oscar untuk menyerap cincin rohnya kali ini. Di tengah proses, kepala sekolah Fender juga sempat bertanya kapan ia berencana untuk membuat Tang San menambahkan cincin roh kepada palunya. Guru Tase pun berkata setidaknya sampai level 80 dulu. Ia juga berkata akan pergi menemui seseorang di Pause Hall untuk membantu Tang San. Ya, orang tersebut adalah Martial Soul Ganda juga, perempuan yang cukup berkuasa dan pemeran penting juga di dalam cerita ini nantinya. Kembali ke Oscar, setelah menyerap cincin roh, skill keempatnya adalah Hyper. Nah, bukan Hyper Carry ya. Mampu meningkatkan semua jenis kekuatan dalam 10% dalam 5 menit. Semua jenis kekuatan berarti kekuatan, kelincahan, bertahan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, seluruh tim juga tidak akan terkena efek negatif seperti efek ilusi, efek godaan Xiao, dan lain sebagainya. Ini adalah kekuatan yang bagus untuk mendukung tim. Setelah terus berjalan berjam-jam, rasanya sangat sulit menemukan hewan roh yang pas. Takutnya turnamen antar akademi akan segera dimulai. Kali ini Tang San pun memiliki ide, walaupun sedikit beresiko. Tang San ingin menggunakan tanaman ungu tadi untuk menarik monster-monster kuat.
Tanaman itu akan mengeluarkan bau yang memicu monster datang. Namun resikonya bukan hanya 1-2 monster yang datang, melainkan segerombolan monster kuat sekaligus. Tangsan pun menyuruh untuk berlindung di daerah racun Tukupo apabila terjadi bahaya nanti. Di sekeliling hutan ini banyak area racun milik Tukupo. Biasanya hewan buas tak akan bisa menyerang masuk ke area tersebut. Hingga akhirnya yang pertama, bau itu memicu harimau berwarna ungu. Ia sangat gesit, kuat, dan tampak sangat ganas. Tentu saja itu akan diserahkan kepada Cucing kalau berhasil dibunuh. Harimau tersebut pun langsung menyerang. Kali ini Tangsan dan tim pun berhasil mengalahkannya. Di tengah aksi, harimau tadi sempat mengeluarkan jurus tubuh tiruan. Lagi-lagi mata Tangsan yang berperan dalam pertarungan ini. Ia pun segera menemukan mana yang asli. Singa tersebut pun berhasil dikalahkan. Murtasa tentunya menyuruh Cucing untuk menyerap cincin rohnya. Mereka pun berlindung ke area racun Tukupo. Beberapa saat kemudian, semakin banyak saja hewan buas yang datang. Tangsan pun segera menyimpan tanamannya. Mereka semua segera berlindung ke area racun Tukupo. Sebelum itu mereka juga memakan masing-masing 1 pil anti racun. Mereka pun aman dari racun Tukupo. Saat di dalam lingkaran, kepala sekolah Flander pun bertanya, binatang roh mana yang paling bagus untuk cincin keempat Rongrong? Hingga akhirnya guru tersebut memutuskan untuk lebih berfokus kepada skill bertahan kali ini. Mereka memilih Komodo Raksasa. Kali ini Guru Uchi pun turun tangan. Komodo Raksasa pun dengan cepat berhasil dikalahkan. Beberapa saat kemudian, sekarang pun tiba giliran Tangsan untuk memilih. Dari sekian banyak binatang di sana, Tangsan memilih jangkrik hitam, binatang roh puluhan ribu tahun. Wow, kali ini Tangsan sangat ingin memilih hewan tersebut. Padahal di sana juga ada laba-laba wajah iblis yang kali ini berumur 6.000 tahun. Namun Tangsan bersikeras tetap pada pilihannya. Semua pun menentang keputusan Tangsan. Nah, saat mati, monster puluhan ribu tahun itu membawa tekanan lainnya bernama kejutan roh. Beberapa orang langsung menjadi gila karena tubuhnya tidak bisa bertahan. Namun Tangsan berharap agar keinginannya bisa dikabulkan. Ia yakin pasti bisa melakukannya. Hingga akhirnya kepala sekolah Flander dan lainnya pun hanya percaya kepada Tangsan. Kali ini kita pun diperlihatkan kekuatan burung hantu Flander. Mau Yin Zhengsheng. Dan jangkrik hitam pun berhasil terbunuh. Di sisi lain, saat Tangsan tidak ada, laba-laba iblis menyerang Xiao dan lainnya. Tangsan pun tak sempat membantu Xiao. Dan Xiao pun terluka karena serangan laba-laba tersebut. Walaupun laba-laba iblisnya berhasil terbunuh, namun Xiao tetap saja sudah terluka.
Xiao pun sangat lemas. Setelah dicek, denyut nadinya sangat lemah. Namun kepala sekolah Flander merasa masih ada harapan. Ia pun segera mengeluarkan racun dari tubuh Xiao. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata tadinya di saat-saat terakhir, tanaman kerinduan sempat melindunginya. Sepertinya tanaman ini masih memiliki kekuatan lainnya. Di sisi lain, Tang San juga menyerap energi dari laba-laba iblis. Karena tipe rohnya sama, Tang San bisa menyimpannya ke kaki laba-labanya. Kaki laba-laba ini nantinya juga bisa terupgrade setelah menambahkan kekuatan yang cukup. Kembali ke Xiao saat ia sudah membaik, Guru Erlong pun terus mengelus rambutnya. Xiao pun merasa berada di dekat Guru Erlong rasanya hangat sekali, seperti memiliki seorang ibu. Xiao pun mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Guru Erlong pun sangat syok setelah merasakan hal yang sama. Ia pun meminta Xiao untuk menjadi anak angkatnya. Xiao pun memanggil Erlong ibu. Keduanya pun saling berpelukan. Semuanya menangis melihat kejadian itu. Beberapa saat kemudian, kepala sekolah Flander pun mengajak Guru Tase untuk bicara. Setelah selesai menyerap, Tang San pun kembali kepada Xiao. Semuanya menyuruh Tang San berpikir sekali lagi. Apabila berubah pikiran, masih bisa mencari binatang roh lainnya. Namun Tang San sudah tekad bakso bulat. Ia pun menyerap cincin rohnya di rawa api dan es milik Tuku Po. Tang San pun berjanji akan segera kembali. Singkat cerita, di dalam proses penyerapan, seperti yang ditakutkan kekuatan itu terlalu besar, seluruh urat nadi Tang San berubah menjadi hitam. Tang San pun menjerit kesakitan. Tubuh Tang San langsung meriang. Ia termenung seolah mati rasa. Di dalam dirinya ia teringat kembali harinya terjatuh ke dalam magma Devil Fraud. Tang San pun tak sadarkan diri selama beberapa saat. Kembali ke Guru Tase, mereka berbicara tentang Erlong. Kepala sekolah Flander menyuruh Guru Tase untuk memberikan kepastian. Sudah 20 tahun Erlong menunggunya. Dia tentunya sangat mengharapkan Guru Tase kembali. Namun Guru Tase juga bingung bagaimana mendekati Erlong. Ia takut akan menjadi aib bagi klan Naga Petir. Dan akhirnya kepala sekolah Flander pun menyuruh mereka untuk dekat seperti kakak adik saja, tanpa nikah, tanpa status kekasih, seperti Tang San dan Xiao. Guru Tase pun tersadar. Ia pun kembali dengan cepat. Saat kembali, ia langsung memeluk Erlong. Kali ini ia berjanji tak akan menghindar lagi. Erlong pun sangat senang. Keduanya saling berpelukan di sana. Di sisi lain, kembali ke Tang San. Di dalam dirinya ia juga melihat orang-orang terkasih yang selalu mendukungnya. Dengan tekad tahu bulat dan sangat kuat, Tang San pun menjerit memberikan perlawanan terakhir. Dan terjadilah ledakan yang sangat besar. Tang San akhirnya berhasil menyerap cincin roh puluhan ribu tahun. Setelah mendengar ledakan itu, Xiao pun langsung berlari mengejar Tang San. Ia sangat senang karena Tang San berhasil. Mereka pun berkeliling hutan dengan menggunakan parasut. Esok harinya semuanya pun sudah penasaran seberapa hebat skill keempat Tang San. Dengan skill keempat Tang San, ia bisa memenjarakan beberapa orang sekaligus. Penjara ini sangat kuat, butuh waktu lama untuk menghancurkannya. Selain itu, Tang San juga bisa mengurung banyak orang sekaligus. Ini adalah skill tipe kontrol level 50-an ke atas. Skill keempat Tang San pun akan sangat cocok digabungkan dengan Phoenix. Hingga akhirnya semuanya pun sudah berhasil mendapatkan cincin roh keempatnya, kecuali Xiao. Pertarungan antar akademi akan dimulai 5 hari lagi. Semuanya pun kembali ke Akademi Shrek. Beberapa hari kemudian, Guru Tase membawa 4 murid tambahan. Mereka akan bergabung di pertarungan antar akademi. Karena jadwal yang padat dan musuh yang terus berganti, mereka pun harus menyesuaikan orang-orang yang cocok untuk bertarung. Pertempuran ini awalnya diusulkan oleh 2 kerajaan besar, Kerajaan Tiantou dan Kerajaan Xingluo. Selama di pertempuran ada banyak sekali klan-klan hebat yang juga akan ikut bertempur. Akan ada 100 akademi yang bertarung hanya untuk memperebutkan 5 posisi saja. Ada pula peraturan di dalam kompetisi ini adalah tidak boleh saling membunuh, tidak boleh menggunakan senjata tambahan, dan tidak boleh menggunakan martial soul jenis makanan. Selain itu juga ada 4 orang tambahan tadi yang belum kita perkenalkan. Yang pertama adalah Huang Yan, tipe serangan level 35. Yang kedua adalah Qing Ling, tipe kelincahan martial soul skeleton level 35. Yang ketiga ada Jiang Chu, level 35, tipe healing support.
Dan yang terakhir ada juga Tai Long. Tidak usah diperkenalkan lagi, dia adalah tipe kekuatan Martial Soul orang utan. Di dalam arena pertempuran ini terbagi menjadi 2 tim utama dan tim wakil. Tim utama adalah 3 tim yang masing-masing dari kerajaan Tiantou, kerajaan Xingluo, dan istana Wuhuan. 3 tim utama akan langsung masuk ke babak final tanpa bertarung sama sekali. Mereka adalah juara bertahan. Sedangkan tim wakil harus berebut kursi ke babak kualifikasi. Dari 100 klan yang bertarung, nantinya hanya ada 5 kursi yang bisa direbut. Urutase pun menyuruh untuk mengatur strategi bertarung. Kali ini ia tidak memperbolehkan Rongrong untuk bertarung dulu di tahap awal. Alasannya karena ia ingin memberikan pelatihan khusus. Di sisi lain, kepala sekolah Lavender juga sudah menyiapkan baju tim Akademi Shrek. Semuanya pun sangat malu menggunakan baju tersebut. Selain desainnya yang jelek, di belakangnya juga tertulis iklan yang mempromosikan Akademi Shrek. Namun karena sudah dibuat, mereka pun terpaksa menggunakan baju tersebut. Dan esok harinya semuanya pun sudah berkumpul di istana Wuhuan. Ada banyak sekali wajah-wajah lama seperti kakek Jack, 2 bersaudara Palu, petarung gila, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang memeriahkan acara tersebut. Kompetisi kali ini akan dipimpin oleh 3 orang, yaitu Raja Tiantou bernama Xueye, Ayah Rongrong, dan juga Salas, paman pangeran keempat perwakilan dari istana Wuhuan. Nah, acara pun sangat meriah. Satu persatu akademi mulai masuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada tim utama kerajaan Tiantou, tim paling kuat setelah tim Yu Tianheng. Dan beberapa saat kemudian pun ada banyak sekali akademi, mulai dari akademi 5 elemen teratas, akademi botanik, dan lain sebagainya. Raja Tiantou pun memberikan pidato. Acara pun resmi dimulai. 7 monster Akademi Shrek pun mendapatkan ruang pribadinya. Untuk pertandingan pertama mereka akan langsung diundi akan melawan tim dari Akademi Kekaisaran. Di pertarungan kali ini hanya 3 tim inti yang bertarung, sisanya adalah tim cadangan seperti Tai Long dan lainnya. Karena pertarungan ini cukup panjang, mereka pun harus menyembunyikan beberapa kekuatan rahasia, terutama Phoenix, Martial Soul, burung Phoenix. Ada pula di strategi pertarungan kali ini, kepala sekolah Lavender menyuruh mengalahkan lawan dalam 1 menit. Caranya adalah menggunakan combo serangan sebelum lawan sepenuhnya siap. Di arena pertempuran, semuanya pun sangat terkejut melihat cincin roh Tangsan berumur 10.000 tahun. Saking terkejutnya, mereka lupa bersiap. Dan yang benar saja, mereka pun berhasil mengalahkan tim Kekaisaran Tiantou kurang dari 1 menit. Karena tim Kekaisaran Tiantou kalah, raja pun sangat marah. Seharusnya Tangsan dan tim bisa belajar di Akademi Tiantou. Namun karena ulah si Salas, kesempatan emas pun terbuang begitu saja. Raja pun pergi dengan kondisi marah. Di sisi lain, ayah Rongrong juga menghampiri Rongrong dan tim. Rongrong memperkenalkan seluruh timnya kepada ayahnya. Ia pun sangat malu saat memperkenalkan Oscar. Di sisi lain, Oscar juga berharap dapat bergabung di dalam klan Ubin Pagoda. Ayah Rongrong pun sangat senang dan membuka kesempatan. Setelah berjalan sebentar, ayah Rongrong pun sudah akan kembali. Sebelum pergi, ia mengajak Tangsan untuk pergi menemui seseorang. Ternyata seseorang yang dimaksud adalah pangeran kerajaan. Namanya adalah Qin He. Ia juga bersaudara bersama Xue Peng, namun kepribadian mereka sangat berbeda. Qin He ini orangnya sangat sopan dan kalem, sedangkan Xue Peng itu sedikit sombong dan arogan sekali ya. Di sisi lain, ternyata Qin He juga adalah murid dari ayah Rongrong. Apa yang mereka bicarakan? Ternyata mereka mengungkit soal ayah Tangsan.
Setelah mengutus beberapa informan, Pangeran Jinghe berhasil mendapatkan sedikit informasi. Dijelaskan bahwa waktu itu Ayah Tangsan seperti melindungi sesuatu seperti harta karun. Para petinggi istana Wuhun menyerang Ayah Tangsan demi mendapatkan harta karun itu. Namun singkat cerita, Ayah Tangsan berhasil kabur. Apa yang sebenarnya di dalam harta karun tersebut, hal ini pun masih dirahasiakan. Lalu Tangsan kembali bertanya di mana ibunya. Namun sayang karena Pangeran Jinghe juga tidak bisa memberikan jawaban. Setelah itu mereka pun berteman baik. Pangeran Jinghe memberikan token pribadinya. Token ini hanya berguna untuk menemui Jinghe di kerajaan nanti. Tangsan pun kembali ke akademi. Setelah kembali ke akademi, Tangsan tentu saja menemui Guru Tase. Ia menceritakan semua penjelasan Pangeran Jinghe. Mereka pun mulai berdiskusi. Tangsan bertanya apakah yang direbut mungkin saja tulang roh. Guru Tase pun mulai menganalisis. Ia berkata tidak mungkin. Kalau istana Wuhun ingin mengambil tulang roh, Ayah Tangsan tidak mungkin bisa melawan seluruh orang dari istana Wuhun. Menurut Guru Tase, harta karun yang dikejar mungkin saja sudah kehilangan efeknya. Lalu benda apa yang bisa kehilangan efeknya? Ya, itu mungkin saja cincin roh yang sangat berharga. Cincin roh ratusan ribu tahun berwarna merah. Namun Tangsan dan Guru Tase masih menduga-duga. Singkat cerita, kembali ke pertarungan. Kali ini Tangsan dan tim bertemu lawan yang sangat kuat. Salah satu dari Akademi 5 Elemen. Elemen tanah, tipe bertahan. Seluruh material soul mereka adalah tipe bertahan, yaitu Gajah Mamut. Klan Gajah Mamut juga adalah salah satu dari 7 klan teratas. Ketuanya bernama Hu Yanchen, gelar Tolo yang terkenal sebagai tipe bertahan paling kuat. Walaupun gelar Tolo, tapi pertahanannya bisa melampaui beberapa Tolo sekaligus. Keduanya pun saling bertemu di arena. Pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, Raja Tiantou sempat bertanya apakah Akademi Shrek itu dibuat oleh keluarga bangsawan. Aeronom pun menjelaskan soal 3 orang dari formasi segitiga emas, terutama Guru Tase yang membimbing Tangsan. Salas pun terlihat sangat terkejut. Ternyata ia sangat kenal dengan Guru Tase. Ternyata Guru Tase ini juga memiliki hubungan dengan istana Wuhun. Apa hubungannya? Kita akan tahu di video-video ke depan. Pertarungan pun terus berlanjut. Akademi Elemen Tanah pun sedikit terpukul. Melihat hal itu, ketua tim pun segera membantu cucunya Ali di dalam arena. Ali pun dengan cepat langsung sadar dari efek negatif Xiao Wu. Di sisi lain, semuanya juga sangat terkejut saat melihat Ali memakai tulang roh. Ya, itu adalah tulang roh bagian kepala, salah satu bagian tubuh yang bisa dipasang tulang roh. Kali ini Mupai dan Cucing pun terbanting oleh Ali. Namun dengan cepat, kali ini Cucing dan Mupai pun kembali membentuk hewan roh kombinasi.
San dan tim pun berhasil memenangkan pertarungan. Nama Akademi Shrek semakin besar di arena ini. Sebelumnya orang-orang hanya meremehkan Akademi Shrek karena pakaiannya yang sangat jelek. Di sisi lain, Salas dari Istana Uhun juga mulai tidak senang karena Tang San terlalu mendominasi dan Akademi Shrek selalu menang. Dari 11 pertempuran, semuanya berhasil dimenangkan. Ini bisa saja menjadi ancaman bagi Akademi Uhun. Sebagai perwakilan dari Istana Uhun, tugas Salas adalah untuk memastikan bahwa Istana Uhun itu selalu berjaya dan memimpin benua ini. Selama beberapa tahun terakhir, tim-tim dari Istana Uhun selalu menang. Mereka selalu mendapatkan ranking pertama. Setelah Tang San memenangkan pertarungan, semuanya pun kembali beristirahat. Ada beberapa hari beristirahat sebelum turnamen berikutnya. Tang San pun selalu berlatih di waktu luangnya. Itulah mengapa ia bisa lebih unggul. Setelah Tang San mendapatkan waktu, kali ini ia ikut dengan Rongrong untuk berlatih. Kali ini Guru Tase menyuruh Rongrong untuk berlatih skill yang namanya Heart Suppression Control. Singkatnya, skill ini adalah skill untuk melatih pengendalian energi. Di dalam arena, masing-masing teman membutuhkan efek pendukung yang berbeda. Contohnya seperti Mupai yang membutuhkan efek kekuatan, Cushing yang membutuhkan efek kecepatan, dan lain-lain. Belajar skill ini pun bisa membagikan efek Ubin Pagoda lebih spesifik lagi. Namun kali ini, Guru Tase juga menyuruh Tang San untuk ikut belajar. Awalnya, Tang San menolak karena skill ini adalah skill rahasia Sekte Ubin Pagoda. Lalu Rongrong pun berkata tidak apa-apa. Tang San adalah bagian dari tim dan tim adalah keluarga. Rongrong pun segera meminta izin kepada ayahnya agar Tang San juga bisa ikut berlatih skill ini. Singkat cerita, ayah Rongrong pun juga menyetujui hal tersebut. Tang San pun mulai belajar skill Heart Suppression Control. Dengan arahan dari Rongrong dan Guru Tase, Tang San pun perlahan belajar. Di sisi lain, kembali ke akademi, Tang San dan tim kembali bertemu dengan Akademi Changhui. Akademi ini masih menyimpan dendam atas kekalahan mereka dulu. Kali ini ada guru yang lebih tinggi, Guru Senen, alat jiwa hantu ilusi. Sama seperti tipe ilusi lainnya, tipe-tipe seperti ini membunuh orang dengan pikirannya sendiri. Karena saling bercekcokan, Guru Senen pun mulai merencanakan rencana jahat. Setelah hal itu, Tang San pun kembali melatih skill Heart Suppression Control-nya. Karena Tang San bukan tipe pendukung, maka Heart Suppression Control nantinya akan digunakan untuk menyerang. Seperti beberapa orang perlu diikat, perlu diserang, dan lain-lain. Tang San pun sangat kesusahan melatih beberapa fokus sekaligus. Beberapa kali ia selalu gagal. Namun Guru Tase pun terus membantu dan mengarahkan Tang San. Hingga akhirnya sampai sore hari, Tang San mulai bisa mengendalikannya. Suatu kekuatan aneh terbentuk. Rumor perak di sekitar memberikan kekuatan tambahan. Di sisi lain, Tang San juga bisa mengkloning dirinya sendiri untuk mengerjakan aktivitas lain. Tang San pun berkata, ia tidak mengerti mengapa bisa begitu. Ia hanya merasa kalau ini hal bagus. Setelah hal itu, Tang San pun memperlihatkan kemampuannya kepada Guru Tase. Skill Separation Control Tang San pun mulai bisa dikendalikan. Setelah hal itu, Tang San kembali ke arena. Ia sambil melihat kemampuan-kemampuan akademi lain. Di tengah pertarungan, kembali ada Guru Senyen yang melihat Tang San dari tadi. Saat Tang San keluar sebentar, ia pun mulai mengikuti. Di tengah jalan terasa sangat sepi, seperti terjadi sesuatu yang aneh. Setelah berjalan beberapa lama, Tang San seperti selalu kembali ke tempat yang sama. Ia pun segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dan yang benar saja, ternyata dari tadi Tang San sudah masuk ke dalam ilusi Guru Changhui. Kota Shento pun menjadi terbalik. Tang San tiba-tiba berada di tengah hutan. Ini tentunya hanyalah sebuah ilusi. Di dalam ilusi Guru Changhui, Tang San pun sangat kesulitan melepaskan diri. Ia tidak tahu harus menyerang ke mana. Beberapa kali Tang San mencoba melawan dengan rumput peraknya, namun tak berguna sama sekali. Di dalam ilusi Nightmare, Tang San pun melihat masa-masa kelamnya, termasuk melihat Xiao yang diganggu oleh Pule. Di sisi lain, Xiao pun juga merasa terjadi sesuatu kepada Tang San. Setelah melihat-lihat, ternyata di tempat memang tidak ada Tang San. Xiao pun semakin panik dan segera mencari Tang San. Kembali ke Tang San sendiri terlihat sangat kesakitan. Namun beberapa saat kemudian, Tang San langsung menyerang dengan senjata rahasianya. Ya, racun itu pun mengenai Guru Akademi Changhui.
Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata dari awal Tang Shen sudah melihat kondisinya yang sedang dalam ilusi. Saat membuat rumput perak tadi, Tang Shen sudah melihat jelas keberadaan Guru Chang Hui. Secara cepat ia juga menyembunyikan senjata rahasianya. Setelah hal tersebut, seluruh racun pun mulai menyebar ke tubuh. Senjata ini diproduksi menggunakan 3 tanaman racun paling kuat. Bahkan Tang Shen sendiri pernah berkata, senjata ini bisa membunuh seorang tuolo. Tang Shen pun berhasil menyerang. Tubuh Guru Zhenyan ini perlahan terbakar. Guru Zhenyan pun segera menghilang dari tempat tersebut. Namun setelah menghilang, ada sesuatu yang terus bersinar. Apakah itu? Wow, ternyata itu adalah tulang roh. Lagi-lagi Tang Shen mendapatkan tulang roh. Namun tidak semua tulang roh cocok. Tang Shen pun segera pulang untuk menceritakannya kepada Guru Tase. Saat pulang ke rumah, Guru Tase pun sangat syok mendengar kematian Guru Chang Hui. Tang Shen pun berkata kalau tulang roh ini adalah tulang roh yang dicuri saat pelelangan kemarin. Masalah pun menjadi semakin rumit. Bisa saja Tang Shen yang dituduh membunuh prajurit pelelangan. Guru Tase pun menyuruh Tang Shen agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Anggap saja hal ini tidak pernah terjadi. Di sisi lain, Tang Shen juga bertanya tentang tulang roh tersebut. Itu adalah tulang roh yang sangat cocok untuk tipe pendukung dan tipe ilusi. Namun tulang ini tidak cocok untuk Tang Shen. Tulang roh yang cocok adalah tipe bertahan dan tipe serangan. Walaupun tidak cocok, Guru Tase pun menyuruh untuk menyimpannya saja. Suatu saat mungkin bisa bertukaran dengan orang lain. Setelah hal itu, mereka pun segera membahas tentang lawan selanjutnya. Kali ini mereka akan bertemu dengan tim dari Akademi Blazing Fire, Akademi Pengguna Api. Informasi tim mereka memiliki kerjasama tim yang sangat bagus. Memiliki satu tipe pengendali dan juga satu tipe pendukung. Awalnya Guru Tase pun menyuruh menyerah saja, berhubung sudah masuk ke dalam 15 besar. Namun Tang Shen dan tim tetap ingin melawan Akademi Blazing Fire. Mereka tidak kenal takut pada siapapun. Di sisi lain juga ada Guru Qingming yang diangkat menjadi wakil ketua tim. Berhubung sangat banyak sekali akademi, Guru tersebut tidak bisa mengurus semuanya sendirian. Sedangkan kepala sekolah Flander hanya sibuk dengan masalah uang sponsor. Dan akhirnya tibalah pertarungan di arena. Akademi Blazing Fire juga tidak pernah kalah dalam 11 kali pertarungan beruntun. Siapakah yang akan menjadi juara bertahan kali ini? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.